Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita sudah masuk ke minggu ke-10. Nah, kita akan membahas mengenai koperasi produsen. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai koperasi simpan pinjam dan juga koperasi konsumen. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan kita kali ini mengenai koperasi produsen, terlebih dahulu kita awali dengan membacakan Al-Quran dan yang lainnya menyesuaikan Al-Fatihah. Selesai. Nah, baiklah, kita akan masuk mengenai koperasi produsen. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih penerapan akuntansi pada koperasi produsen ini, nah terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu koperasi produsen. Nah, jadi, koperasi produsen adalah koperasi yang membeli bahan baku, kemudian bahan baku tersebut diolah hingga menjadi produk jadi yang siap dipakai. Nah, kemudian produk jadi tersebut dijual kepada konsumen yang membutuhkannya. Contohnya seperti apa? Misalnya, koperasi produsen mie, koperasi produsen pakaian, koperasi produsen makanan ringan, dan juga lain-lain. Nah, ciri khasnya adalah adanya proses produksi atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, jadi kesimpulannya, koperasi produsen ini ia akan membeli bahan baku, kemudian bahan baku tersebut diproses atau diolah hingga menjadi produk jadi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi utama dari koperasi produsen. Nah, fungsi dari koperasi produsen ini ada dua. Yang pertama yaitu menjembatani antara produsen bahan baku tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk jadi siap pakai. Yang kedua, menjadi tempat pertemuan antara produsen bahan baku dengan konsumen barang jadi, secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi yang pertama yaitu menjembatani antara produsen dengan konsumen, yang kedua menjadi tempat pertemuan antara produsen dan konsumen. Nah, kita masuk ke aktivitas koperasi produsen. Nah, jadi koperasi produsen ini akan membeli bahan baku kepada produsen dan akan mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku tersebut. Nah, kemudian bahan baku yang telah dibeli pada produsen ini akan diolah menjadi barang jadi kepada konsumen dalam bentuk barang jadi. Kemudian konsumen akan menyerahkan uang atas pembelian dari barang jadi tersebut kepada koperasi produsen. Nah, jadi karena koperasi produsen ini dia mengolah bahan baku menjadi barang jadi, maka akan ada persediaan di dalam koperasi tersebut. Nah, persediaan dalam koperasi produsen ada 3. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Dalam koperasi produsen terdapat 5 biaya yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku untuk menghasilkan suatu produk jadi. Jadi, segala bahan-bahan baku yang terlibat langsung atau berhubungan langsung dengan produk tersebut dikategorikan dalam biaya bahan baku. Nah, misalnya sebuah biskuit. Nah, untuk membuat biskuit tersebut terdiri dari tepung, dari gula, misalnya dari mentega. Nah, ketiga hal tersebut termasuk dalam biaya bahan baku karena berhubungan langsung dengan produk tersebut, dengan produk jadi tersebut, karena akan menghasilkan nanti biskuit, ya. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Nah, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, jadi segala tenaga kerja yang berhubungan langsung dalam pembuatan produksi tersebut dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Contohnya, dalam pembuatan biskuit tadi dibuat oleh koki. Nah, koki berhubungan langsung dengan produk jadi tersebut, itu biskuit, sehingga dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk biaya overhead ini berhubungan semuanya dengan pabrik.
Jadi yang berhubungan segala dengan pabrik akan dikategorikan sebagai biaya overhead. Biaya overhead yaitu biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, biaya overhead ini dikategorikan lagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini merupakan bahan tambahan dari produk jadi tersebut. Nah, biaya bahan penolong. Nah, bahan penolong ini menjadi bagian dalam proses produksi, tetapi nilainya lebih sedikit, sehingga dikategorikan sebagai biaya bahan penolong. Contohnya apa? Misalnya kancing untuk pakaian, paku dan cat untuk meja tulis, lem kulit untuk sepatu, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tenaga kerja penolong. Nah, biaya tenaga kerja penolong ini dibutuhkan dalam proses produksi, tetapi tidak berhubungan langsung dengan produk jadi. Nah, contohnya seperti apa? Mandor, satpam pabrik, dan lain-lain. Beda dengan tenaga kerja langsung ini. Kalau tenaga kerja langsung ini langsung berhubungan dengan produk jadi, sedangkan tenaga kerja penolong ini dia berhubungan dengan proses produksi tetapi tidak terlibat langsung dalam produk jadi tersebut. Contohnya satpam ya. Yang ketiga yaitu biaya pabrikasi lain selain biaya di atas. Contohnya biaya listrik dan air, telepon, penyusutan bangunan, penyusutan mesin, dan lain-lain. Ya. Jadi segala yang berhubungan dengan pabrik itu dikategorikan dalam biaya overhead. Nah, yang keempat yaitu biaya pemasaran, yaitu digunakan untuk menampung keseluruhan biaya yang dikeluarkan koperasi untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen atau langganan. Contohnya seperti biaya iklan, pemasaran, komisi salesman, itu termasuk ke dalam biaya pemasaran. Nah, yang kelima yaitu biaya administrasi dan umum, yaitu digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor. Jadi biaya-biaya yang berhubungan dengan kantor dikategorikan sebagai biaya administrasi dan umum. Contohnya biaya bunga, gaji admin, dan lain-lain ya. Pokoknya selain dari keempat biaya tersebut akan dikategorikan sebagai biaya administrasi dan umum. Nah, kelima biaya ini akan dikategorikan lagi dalam dua bentuk. Nah, ini dia lanjutannya. Biaya-biaya yang dikemukakan sebelumnya dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu ada biaya produksi dan juga ada biaya operasi. Nah, yang termasuk dalam biaya produksi adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Jadi ketiga ini merupakan biaya produksi, sedangkan untuk biaya operasi yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, ini dia arus biayanya. Nah, jadi gabungan dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ini merupakan termasuk dalam biaya produksi. Nah, akan membentuk biaya produksi. Nah, jadi jika ketiga komponen biaya tersebut belum mencapai 100% dari kebutuhan biaya produksi per unit produk atau output, maka gabungan ketiga ini akan membentuk persediaan barang dalam proses. Nah, namun jika telah mencapai 100%, maka akan membentuk barang jadi. Nah, ini dia arus biayanya. Nah, kita masuk ke jurnal. Nah, untuk jurnal ini pada koperasi produsen pencatatannya hampir sama dengan koperasi dagang atau koperasi konsumen. Nah, ini contohnya Koperasi Sayang Anak merupakan koperasi produsen pakaian anak-anak yang berlokasi di Tasikmalaya. Bahan baku yang digunakan adalah kaos dan kain. Ya, ini dia memproduksi pakaian anak-anak. Bahan bakunya kaos dan kain. Bahan penolongnya adalah benang, kancing, dan aksesoris lainnya. Bangunan kantor administrasi, kantor pemasaran, dan pabrik terpisah, tetapi masih dalam area yang sama. Aktivitas transaksi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, dibayar listrik sebesar 22 juta rupiah. Nah, dari total ini, sebesar 60% dibebankan ke pabrik
20% dibebankan ke administrasi, dan sisanya dibebankan ke pemasaran. Nah, jadi untuk jurnalnya adalah karena dia membayar listrik, maka debitnya adalah biaya dan kreditnya adalah kas. Nah, biaya listrik ini dibagi lagi dalam 3 kelompok biaya. Nah, jika ke pabrik itu termasuk ke dalam biaya listrik overhead, yaitu di debit sebesar 13.200.000 didapatkan dari 60% dikali dengan 22 juta rupiah. Nah, yang kedua, 20% ke administrasi, berarti biaya listrik ke administrasi sebesar 20% ya. Berarti ini 20% dikali dengan 22 juta rupiah. Ini dia administrasi. Nah, kemudian sisanya dibebankan ke pemasaran. Nah, jadi sisanya adalah 100% dikurang dari 60% dikurang 20%, maka sisanya 20%. Nah, 20% dikali dengan 22 juta, maka dapatlah untuk pemasarannya 4.400.000. Nah, kreditkan kas sebesar 22 juta rupiah atau jumlah dari biaya listrik di debit ini. Nah, yang kedua, dibayar gaji sapam pegawai sebesar 36 juta. Dari total tersebut, senilai 16 juta dibebankan ke pabrik dan sisanya dibebankan secara merata ke kantor administrasi dan pemasaran. Nah, jadi kita membayar gaji sapam. Nah, jadi akan timbul biaya gaji sapam. Nah, sehingga biaya gaji sapam didebit dan karena kita membayar maka kreditkan kas. Nah, yang pertama itu ke pabrik, berarti ini masuk dalam overhead. Gaji sapam overhead sebesar 16 juta. Nah, sisanya dibebankan secara merata ke administrasi dan pemasaran. Nah, sisanya berarti 36 juta dikurang 16 juta, sisanya 20 juta. 20 juta dibebankan secara merata ke dua kantor, yaitu administrasi dan pemasaran. Maka 20 juta dibagi 2 adalah 10 juta dan 10 juta. Jadi masing-masingnya adalah 10 juta. Kreditkan kas sebesar 36 juta. Inilah bentuk jurnal untuk koperasi produsen secara umum. Nah, kita masuk ke klasifikasi biaya. Nah, ini merupakan ilustrasi biaya-biaya dalam koperasi produsen. Contohnya, koperasi Busanaku adalah koperasi produsen pakaian jadi yang berlokasi di Tasikmalaya. Anggota koperasi memiliki keahlian mendesain dan menjahit pakaian, baik pakaian anak-anak maupun pakaian dewasa. Bahan baku yang digunakan adalah kain, bahan penolong, benang, kancing, dan aksesoris lainnya seperti pita, renda, payet, dan lain-lain. Tenaga kerja langsungnya adalah tukang jahit, karena tukang jahitlah yang membuat pakaian jadi tersebut, ya. Nah, karena dia berhubungan langsung dengan produk jadi kita, maka dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung. Kantor administrasi koperasi, kantor pemasaran, dan pabrik terpisah satu dengan lainnya. Nah, jadi yang berhubungan dengan kain akan masuk ke dalam bahan baku langsung, sedangkan yang berhubungan dengan benang, kancing, dan aksesoris lainnya akan termasuk ke dalam bahan penolong. Nah, bahan penolong ini merupakan kategori dalam biaya overhead. Nah, jadi segala yang berhubungan dengan benang, kancing, dan aksesoris lainnya akan termasuk ke dalam bahan penolong. Nah, ini adalah neraca saldo akhir bulan September 2010 sebagai berikut. Nah, ada biaya pemakaian kain, pemakaian kancing, pemakaian benang, pemakaian aksesoris, upah tukang jahit, gaji mandor produksi, gaji sapam pabrik, gaji salesman, komisi salesman, gaji karyawan kantor pemasaran, gaji karyawan administrasi, biaya listrik, air, dan telepon pabrik, biaya listrik, air, dan telepon kantor pemasaran, biaya listrik, air, dan telepon kantor administrasi, biaya bunga, penyusutan bangunan pabrik, penyusutan gedung kantor pemasaran, penyusutan gedung kantor administrasi, mesin pabrik, kendaraan pemasaran, kendaraan direksi, biaya angkut penjualan, dan biaya iklan. Nah, semua biaya ini silakan dikategorikan dalam biaya-biaya yang 5 tadi. Nah, kita masuk yang pertama yaitu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku langsung yaitu biaya pemakaian kain.
Nah, karena kain adalah produk jadi kita, bahan utama untuk membentuk pakaian jadi, sehingga biaya pemakaian kain ini termasuk ke dalam bahan baku langsung. Nah, ini dia biaya pemakaian kain. Lihat, perhatikan warna yang sama ya. Ini sama warnanya. Yang kedua, kita masuk ke tenaga kerja langsung. Nah, yang termasuk tenaga kerja langsung di sini adalah upah tukang jahit. Karena tukang jahitlah yang membuat pakaian tersebut menjadi produk jadi. Nah, karena berhubungan langsung dengan produk jadi, maka dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Itu upah tukang jahit sebesar 27 juta. Ini dia. Ya. Nah, yang ketiga, kita masuk ke biaya overhead. Nah, biaya overhead ini dibagi atas 3 lagi, yaitu biaya bahan penolong, tenaga kerja penolong, dan fabrikasi lain. Nah, untuk bahan penolong tadi sudah dijelaskan bahwa yang berhubungan dengan benang, kancing, dan aksesoris lainnya dikategorikan sebagai bahan penolong. Maka di sini yang termasuk ke dalam bahan penolong adalah biaya pemakaian kancing, benang, dan aksesoris. Nah, ketiga ini pindahkan ke biaya overhead pada bahan penolong. Nah, ini dia ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tenaga kerja penolong. Nah, di sini ada gaji mandor produksi dan gaji satpam pabrik, termasuk ke dalam tenaga kerja penolong. Nah, kenapa salesman nggak masuk? Karena salesman merupakan dikategorikan dalam biaya pemasaran. Nah, bukan termasuk ke dalam overhead, karena overhead ini berhubungan dengan produksi atau produk ya, atau pabrik ya. Sedangkan salesman ini masuk ke dalam operasi kooperasi ya. Jadi, gaji menteri produksi dan gaji satpam pabrik ini termasuk ke dalam tenaga kerja penolong. Nah, selanjutnya itu biaya publikasi lain. Biaya publikasi lain ini di sini cari yang ada kata-kata pabriknya. Nah, yang ada kata-kata pabriknya itu merupakan dikategorikan sebagai publikasi lain pada biaya overhead. Contohnya apa? Contohnya adalah nih, biaya listrik, air, dan telepon pabrik, ada pabriknya. Penyusutan bangunan pabrik, ada pabriknya juga. Dan penyusutan mesin pabrik, ada pabriknya juga. Ya. Nah, kenapa yang ini nggak masuk? Karena ini merupakan kantor pemasaran, berarti bagian pemasaran. Nah, kenapa ini nggak masuk juga? Karena ini bagian administrasi, ya. Nah, jadi yang termasuk adalah yang ini, dan ini. Pindahkan ke biaya publikasi lain. Ini dia. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? Nah, untuk overhead ini kita kategorikan untuk bahan penolong jumlahnya adalah sebesar 21.200.000. Tenaga kerja penolong adalah 5.900.000 dan publikasi lain adalah sebesar 12.600.000. Jumlahkan semuanya dari bahan baku sampai dengan overhead ini, maka dapatlah hasilnya sebesar 163.700.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke biaya operasi. Nah, biaya operasi ini terdiri dari pemasaran dan administrasi dan umum ya. Untuk biaya pemasaran, nah kita cari di sini yang ada pemasarannya atau ada biaya iklannya atau salesman-nya. Itu termasuk ke dalam biaya pemasaran. Nah, contohnya apa ini? Gaji karyawan kantor pemasaran, listrik dan air telepon kantor pemasaran, penyusutan gedung kantor pemasaran, penyusutan kendaraan pemasaran, biaya angkut penjualan termasuk karena di sini kita lihat lagi pengertian dari pemasaran adalah mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen atau langganan. Berarti jika hingga sampai ke tangan konsumen berarti membutuhkan biaya angkut. Nah, jadi termasuk ke dalam biaya pemasaran. Setelah itu biaya iklan karena termasuk pemasaran juga, pemasaran produknya. Nah, jadi pindahkan ke biaya pemasaran. Nah, ya ini dia. Nah, selain dari biaya-biaya yang di atas, termasuk ke dalam administrasi dan umum. Nah, atau yang ada kata-kata administrasinya, atau ada kantornya ya. Nah, contohnya karyawan administrasi, biaya listrik, air, dan telepon kantor administrasi, biaya bunga, ya, karena berhubungan dengan operasi, dan selain dari keempat biaya di atas. Setelah itu, penyusunan gedung kantor administrasi, dan penyusunan kendaraan direksi termasuk ke dalam biaya administrasi dan umum. Maka jumlah dari biaya operasi adalah 34 juta ini didapatkan jumlah dari biaya pemasaran dan 24.600.000 ini dari jumlah
administrasi dan umum. Nah, jumlahnya adalah sebesar Rp62.600.000. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya untuk klasifikasi biaya, yaitu ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead. Nah, biaya overhead ada 3, yaitu biaya bahan penolong, tenaga kerja penolong, dan fabrikasi lain. Nah, yang keempat ada biaya pemasaran dan yang kelima yaitu biaya administrasi dan umum. Nah, untuk biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead dikategorikan sebagai biaya produksi, sedangkan untuk pemasaran dan administrasi dan umum dikategorikan sebagai biaya operasi. Nah, kita masuk ke laporan keuangan koperasi produsen. Nah, secara umum, laporan keuangan koperasi produsen ini hampir sama dengan laporan keuangan koperasi konsumen atau koperasi dagang. Nah, namun dalam laporan perhitungan hasil usahanya pada koperasi produsen ini ada satu komponen tambahan, yaitu harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi adalah laporan tentang biaya total yang dikeluarkan koperasi untuk memproduksi sejumlah barang atau produk selama satu periode tertentu. Nah, ini untuk mencari HPP ya. Persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian, maka dapatlah persediaan total bahan baku. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, maka dapatlah biaya bahan bakunya. Ini untuk mencari biaya bahan baku. Nah, kemudian biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead, maka dapatlah biaya produksi. Nah, ini ya. Nah, ini untuk mencari biaya produksi ya, atau harga pokok produksi. Nah, biaya produksi merupakan jumlah atau gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead yang dikeluarkan selama satu periode tertentu untuk memproduksi sejumlah produk. Nah, ini dia ya, jumlah dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, untuk mencari bahan baku ini dicari dengan cara menambahkan persediaan awal dan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, kita masuk ke contoh soal. Koperasi Busanaku adalah koperasi produsen pakaian jadi yang berlokasi di Tasikmalaya. Akhir bulan September 2010, disajikan neraca saldo sebagai berikut. Nah, ini ada kas dan bank, piutang usaha, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, perlengkapan kantor, aktiva tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, simpanan sukarela, utang usaha, utang bank, simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, penjualan, pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya fabrikasi lain, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya pemakaian perlengkapan, biaya penyusunan aktiva tetap, ikhtisar harga pokok produksi, ikhtisar harga pokok penjualan, dan ikhtisar laba rugi. Nah, totalnya adalah sebesar 1.534.534.500.000 rupiah debit dan kredit. Nah, sekarang buatlah laporan perhitungan hasil usahanya dan juga neraca. Nah, ini adalah untuk mencari laporan perhitungan hasil usaha dari neraca saldo tersebut. Yang pertama kita buat dulu nama koperasinya, terus judul laporannya, periode 30 September 2010 dalam rupiah. Yang pertama kita cari dulu penjualannya berapa, 435 juta penjualannya dia ya. Nah, ini adalah penjualan kita sebesar 435 juta. Kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita akan mencari berapa biaya bahan baku langsung kita dengan cara persediaan bahan baku awal ini didapatkan angkanya dari sini. Ikhtisar harga pokok penjualan yang awal di debit 72 juta ya. Ini dia. Nah, untuk pembelian bahan baku didapatkan dari ini. Pembelian bahan baku 129 juta, pindahkan ke sini. Nah, dijumlahkan maka dapatlah persediaan total bahan
baku sebesar 201 juta. Nah, untuk persediaan baku akhir kita ambil dari ikhtisar harga pokok penjualan di bagian kredit, ya, 47 juta. Dikurangi, maka dapatlah biaya bahan baku langsung. Nah, ini dia bahan baku langsung kita ya. Nah, setelah itu apa? Kita tambahkan dengan tenaga kerja langsung. Nah, 48 juta. Biaya tenaga kerja langsung, ini dia, 48 juta. Pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita mencari biaya overhead kita berapa. Nah, yang caranya yaitu biaya publikasi lahan ini, biaya bahan penolong 22 juta. Nah, ini dia 22 juta atau biaya overhead ya ini. Terus tenaga kerja penolong ini dia 28 juta. Kita pindahkan ke sini. 28 juta. Dan biaya lain-lain publikasi lain sebesar 31 juta rupiah. Nah, ini dia. Ya. Terus setelah itu kita mencari, setelah itu dapatlah total dari biaya publikasi lain ini atau biaya overhead ini sebesar 81 juta rupiah. Nah, kemudian dijumlahkanlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, maka dapatlah biaya publikasi produksi total. Nah, ini untuk produksi ya. Nah, kita sudah mendapatkan untuk produksi total sebesar 283 juta. Nah, kemudian kita akan mencari berapa sisa hasil usahanya ya. Setelah itu kita akan mencari dulu harga pokok produksinya dulu berapa ya, harga pokok produksinya dengan cara persediaan barang dalam proses di awal ini kita dapatkan dari harga pokok produksi di bagian debit 46 juta ya, ditambahkan maka dapatlah persediaan barang dalam proses total, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses yang bagian akhir, itu kita ambil dari sini. Ikhtisar harga pokok produksi di bagian kredit sebesar 32 juta. Ini dia. Nah, setelah dikurangi maka dapatlah harga pokok produksi sebesar 267 juta rupiah. Nah, kemudian kita akan mencari harga pokok penjualan. Nah, dengan cara persediaan barang jadi awal ini didapatkan dari ikhtisar laba rugi. Nah, ini dia 158 juta yang awal kita tambahkan, maka dapatlah persediaan barang jadi total sebesar 455 juta. Kemudian kita kurangi persediaan barang jadi akhir didapatkan dari ikhtisar laba rugi bagian kredit 122 juta. Ya. Nah, ini dia persediaan barang jadi akhir 122 juta. Nah, barulah dapat harga pokok penjualan. Nah, ini dia harga pokok penjualan sebesar 333 juta. Nah, dikurangi penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, dapatlah sisa hasil usaha kotor. Nah, untuk mencari sisa hasil usaha bersihnya, maka dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, yang di sini ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran, administrasi dan umum, pemakaian perlengkapan, dan pencucian aksi tetap. Ini pindahkan semuanya ke biaya-biaya ini. Nah, setelah itu ini jumlah biayanya sebesar 74.500.000 dikurangi sisa hasil usaha kotor dikurangi dengan biaya-biaya, maka dapatlah sisa hasil usaha bersihnya sebesar 27.500.000. Nah, jadi untuk laporan perhitungan hasil usaha ini kita pertama dulu penjualan ya. Setelah itu kita mencari berapa biaya produksi total, yaitu dengan menjumlahkan dengan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Setelah itu, kita mencari harga pokok produksi dengan cara menambahkan persediaan awal, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, setelah kita mendapatkan harga pokok produksi, kemudian kita akan mencari harga pokok penjualan. Nah, dengan cara harga pokok produksi ini ditambahkan dengan persediaan barang jadi awal, kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, dapatlah harga pokok penjualan. Nah, baru kita kurangi dengan penjualan ini, maka dapatlah sisa hasil usaha kotor. Nah, untuk mencari yang bersihnya, kita kurangi dengan biaya-biaya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham ya untuk mencari laporan perhitungan hasil usaha.
Nah, jadi penjualan, setelah itu bahan baku, kerja langsung, biaya overhead, kemudian dapatlah biaya produksi total. Ya, kemudian harga pokok produksi, kemudian harga pokok penjualan. Baru dapatlah SAU kotor, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya, dapatlah sisa hasil usaha. Nah, setelah itu, selain dari yang telah masuk ke dalam laporan perhitungan hasil usaha, selebihnya kita pindahkan ke dalam neraca. Nah, ini dia, neraca. Terlebih dahulu kita bikin nama laporannya, nama koperasinya, kemudian nama laporannya, per 30 September 2010 dalam rupiah. Nah, kita bagi dalam aktiva dan pasiva. Nah, sini dari kas dan bank, piutang usaha, persediaan barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, perlengkapan aktiva tetap sampai dengan akumulasi perusahaan aktiva tetap, ini masuk ke dalam aktiva. Ya. Ini masuk ke dalam aktiva ya. Nah, ingat di sini akumulasinya di sebelah kredit, maka akan menjadi pengurang untuk aktivanya. Ini dia, kita pindahkan ke sini. Nah, untuk akumulasinya kita kurangi karena terletak di sebelah kredit. Nah, maka total aktivanya adalah sebesar 890.500.000 rupiah. Selanjutnya itu pasiva. Nah, dari simpanan sukarela sampai dengan cadangan kita pindahkan ke neraca di bagian pasiva. Nah, ditambah dengan sisa hasil usaha pada laporan perhitungan hasil usaha. Nah, ini pindahkan juga ke sini, ini dia. Nah, ini dari neraca saldo, ini dari laporan perhitungan hasil usaha. Nah, jumlahnya harus sama dengan aktiva sebesar 890.500.000 rupiah. Nah, sehingga nanti akan sama antara aktiva dan pasiva. Nah, sampai di sini untuk materi mengenai akuntansi koperasi produsen. Nah, minggu depan kita akan masuk ke dalam latihan mengenai klasifikasi biaya dan juga cara membuat laporan keuangan untuk koperasi produsen. Nah, jika ada yang bertanya, silakan kita diskusikan melalui WhatsApp group. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.